Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atia Rahmi, Standbook A 401-20-098 kelas C. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penelitian tindakan kelas atau biasa yang disingkat dengan PTK. Jadi yang saya akan jelaskan di sini mencakup pengertian PTK, tujuan dan manfaat, prinsip-prinsip, karakteristik dan jenis-jenis PTK, kemudian model-model PTK, desain PTK, dan perbedaan PTK dengan penelitian-penelitian lain. Yang pertama di sini ada pengertian PTK. Jadi penelitian tindakan kelas adalah proses reflektif di mana guru mengumpulkan data empiris untuk meningkatkan praktik pengajaran mereka. Maksudnya adalah guru tersebut melakukan upaya dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Pembuatan PTK membutuhkan waktu yang lama karena tidak harus mengimplementasikan tindakan dan variabel yang telah dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Artinya, penelitian semacam ini tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu 1-2 hari. Kemudian, selanjutnya ada tujuan dan manfaat PTK. Bisa dilihat di sini, tujuannya itu memperbaiki pola mengajar guru, memperbaiki perilaku siswa, kemudian meningkatkan praktik pembelajaran, kemudian mengubah kerangka kerja guru dalam mengajar sehingga terjadi peningkatan pelayanan profesional guru. Jadi bisa kita lihat sendiri, berarti tujuan dari PTK ini sangat jelas manfaatnya jika tujuan tersebut dapat terpenuhi dengan baik. Kemudian selanjutnya manfaat PTK. Yang pertama, meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di kelas. Kemudian mengembangkan kinerja profesionalisme guru. Kemudian melatih guru untuk menjadi pemecah masalah yang andal. Kemudian melatih kreativitas guru. Kemudian menumbuhkan rasa percaya diri guru dan meningkatkan kualitas lembaga sekolah. Jadi salah satu keberhasilan guru dalam mengajar dapat dilihat melalui nilai-nilai yang dimilikinya. Semakin banyak siswa yang dapat memenuhi KKM, maka semakin besar pula tingkat keberhasilan guru dalam mengajar. Ini berlaku untuk semua mata pelajaran ya. Kemudian selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip PTK. Prinsip pertama, tugas dosen dan guru yang utama adalah menyelenggarakan pembelajaran yang baik dan berkualitas. Jadi untuk memenuhi prinsip pertama ini, dosen dan guru memiliki komitmen dalam mengupayakan perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran secara terus-menerus. Kemudian prinsip kedua, meneliti merupakan bagian integral dari pembelajaran yang tidak menuntut kekhususan waktu maupun metode pengumpulan data. Kemudian prinsip yang ketiga, kegiatan meneliti merupakan bagian integral dari pembelajaran yang harus diselenggarakan dan tetap bersandar pada alur dan kaidah ilmiah. Ya, penjelasan dari prinsip ketiga ini yaitu alur pikir yang digunakan dalam memulai atau dari pendiagnosisan masalah dan faktor penyebab timbulnya masalah, pemilihan tindakan yang sesuai dengan permasalahan dan penyebabnya, merupakan perumusan hipotesis tindakan yang tepat, dan penetapan skenario tindakan, penetapan prosedur pengumpulan data, dan analisis data. Kemudian prinsip keempat, masalah yang ditangani oleh masalah-masalah pembelajaran yang real dan merisaukan tanggung jawab profesional dan komitmen terhadap memperoleh mutu pembelajaran. Prinsip kelima, cakupan masalah dalam penelitian tindakan ini tidak seharusnya dibatasi pada masalah pembelajaran di ruang kuliah, tetapi dapat diperluas pada tataran di luar ruang kuliah. Misalnya, tataran sistem atau lembaga. Perspektif yang lebih luas akan memberi sumbangan lebih signifikan terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan. Selanjutnya, karakteristik PTK. Jadi, ada beberapa karakteristik PTK. Di antaranya yaitu PTK hanya dilakukan oleh guru yang memahami bahwa proses pembelajaran perlu diperbaiki dan ia terpanggil jiwanya untuk memberikan tindakan-tindakan tertentu untuk memenuhi masalah dalam proses pembelajaran dengan cara melakukan kolaborasi. Kemudian yang kedua, refleksi diri. Yang ketiga, penelitian tindakan kelas dilakukan di dalam kelas sehingga interaksi antar siswa dengan guru dapat terfokus secara maksimal. Kemudian yang keempat, PTK bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran secara terus-menerus. Kemudian yang kelima, PTK merupakan salah satu indikator dalam meningkatkan profesionalisme guru, karena PTK memberi motivasi kepada guru untuk berpikir kritis dan sistematis. Kemudian yang keenam, PTK bersifat fleksibel sehingga mudah diadaptasikan dengan keadaan kelas. Kemudian yang ketujuh, PTK menggunakan metode kontekstual
Yang kedelapan, PTK dalam pelaksanaannya terbagi dalam beberapa pembagian waktu atau siklus. Kemudian yang kesembilan, PTK tidak diatur secara khusus untuk memenuhi kepentingan penelitian semata. Baik, selanjutnya jenis-jenis PTK. Ada beberapa jenis-jenis PTK di sini dapat dilihat. Yang pertama yaitu PTK diagnostik, kemudian PTK partisipan, PTK empiris, dan eksperimental. Jadi PTK diagnostik ini adalah PTK yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah atau suatu tindakan. Dalam hal ini, peneliti mendiagnosa dan mendalami situasi yang dapat di dalam latar penelitian. Kemudian yang kedua, partisipan. PTK partisipan ialah apabila orang yang akan melaksanakan penelitian terlibat langsung dalam proses penelitian, sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa penyusunan laporan. Kemudian PTK empiris. Penelitian ini dilakukan dengan cara merencanakan, mencatat pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan dari luar arena kelas. Jadi dalam penelitian jenis ini, peneliti harus berkolaborasi dengan guru yang melaksanakan tindakan kelas tersebut. Kemudian yang keempat, PTK eksperimental. PTK ini diselenggarakan dengan peneliti atau guru itu sendiri yang berupaya menetapkan berbagai macam pendekatan, model, metode, atau strategi pembelajaran secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Di dalam kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar, dimungkinkan terdapat lebih dari satu strategi atau teknik yang ditetapkan oleh guru untuk mencapai suatu tujuan instruksional. Kemudian selanjutnya di sini ada model-model PTK. Ada 5 model PTK yang sudah kita ketahui bersama. Yang pertama yaitu model Kurt Lewin, kemudian model James and MC Tiger, kemudian model John Eilert, kemudian model Dave Ebert, kemudian model Sarsi Marikunto. Model PTK Kurt Lewin ini sendiri merupakan model dasar yang kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli lain. Penelitian tindakan menurut Kurt Lewin terdiri dari 4 komponen kegiatan yang dipandang sebagai suatu siklus, yaitu planning, acting, observing, serta reflecting. Kemudian model PTK Chemist and MC Tiger yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari model Kurt Lewin tersebut. Jadi secara mendasar tidak ada perbedaan yang prinsip antara keduanya. Model ini banyak dipakai karena sederhana dan juga mudah dipahami. Kemudian yang ketiga ada model John Eilert. Seperti halnya model Chemist and MC Tiger, model John Eilert juga merupakan pengembangan lebih lanjut dari model Kurt Lewin. Jadi Eilert mencoba mengembangkan secara lebih rinci langkah demi langkah yang harus dilakukan peneliti. Ide dasarnya sama, dimulai dari penemuan masalah, kemudian dirancang tindakan tertentu yang dianggap mampu memecahkan masalah tersebut, kemudian diimplementasikan, dimonitor, dan selanjutnya dilakukan tindakan berikutnya jika dianggap perlu. Kemudian model Dave Ebert yang merupakan pengembangan dari model-model sebelumnya. Jadi model ini dikembangkan ahli tersebut sudah bagus, hanya saja di dalam model-model tersebut masih terdapat beberapa hal atau bagian yang belum tepat sehingga masih perlu untuk diperbaiki. Jadi secara sistematis dapat digambarkan seperti di bawah ini, bisa dilihat. Kemudian yang terakhir model Suharsini Arkunto. Jadi menurut Suharsini Arkunto, bahwa secara garis besar penelitian tindakan kelas dilaksanakan melalui 4 langkah utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian ini dapat dilihat, ini adalah 2 contoh desain dari PTK. Dapat dilihat dari desain ini, disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas adalah action research yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dalam rangka memecahkan masalah sampai masalah itu terpecahkan dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Kemudian yang terakhir yaitu perbedaan PTK dengan penelitian lain. Bisa dilihat di sini perbedaan PTK itu ada beberapa, diantaranya dasar filosofisnya. Jadi
Dari segi dasar filosofisnya, penelitian tindakan kelas adalah bagaimana memperbaiki realitas yang dalam hal ini adalah realitas proses dan hasil pembelajaran, sedangkan penelitian yang bukan tindakan kelas adalah bagaimana membangun pengetahuan berdasarkan temuan-temuan penelitian yang diperoleh. Kemudian yang kedua, berdasarkan sumber masalahnya. Penelitian tindakan kelas adalah hasil diagnosis dan refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran yang selama ini berlangsung. Sedangkan pada penelitian yang bukan tindakan kelas adalah hasil proses dedukasi-induksi untuk penelitian kualitatif atau induksi-deduksi untuk penelitian kuantitatif. Kemudian dilihat dari tujuan penelitiannya. Penelitian tindakan kelas adalah bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas praktik dalam proses hasil pembelajaran yang selama ini dilaksanakan. Sedangkan penelitian yang bukan tindakan kelas adalah verifikasi dan generalisasi. Kemudian selanjutnya yaitu status penelitiannya. Penelitian tindakan kelas adalah kolaborasi sejawat atau kerjasama sesama guru yang setiap harinya melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Sedangkan penelitian yang bukan tindakan kelas adalah sebagai orang luar yang berusaha memahami sesuatu yang terjadi di kelas. Selanjutnya ada desain proses penelitian. Penelitian tindakan kelas itu sendiri adalah siklus tindakan, sedangkan penelitian yang bukan tindakan kelas adalah linear dan tidak bersiklus. Jika dibandingkan dengan penelitian eksperimen, maka dalam penelitian eksperimen pada umumnya diperlukan satu kali dan menekankan pada hasil eksperimen tersebut. Sedangkan penelitian tindakan kelas dilakukan beberapa kali siklus dan lebih menekankan pada proses tindak lanjut untuk menghasilkan perbaikan. Kemudian dilihat dari sampel penelitiannya. Penelitian tindakan kelas adalah tindakan menekankan keterwakilan sampel terhadap populasi karena penelitiannya dilakukan terhadap siswa yang diajarnya. Sedangkan penelitian yang bukan tindakan kelas adalah sangat menekankan pentingnya keterwakilan sampel karena akan digunakan untuk membuat generalisasi terhadap populasinya. Kemudian dilihat dari metode penelitiannya. Penelitian tindakan kelas cenderung menggunakan metode yang lebih fleksibel dalam beberapa siklus, sedangkan penelitian yang bukan tindakan kelas cenderung menggunakan metode yang lebih kaku dalam proses penelitian yang bersifat linear. Ya, jadi terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.